Kita masih membahas mengenai toxic masculinity. Ini adalah istilah yang berkaitan dengan stereotip gender mengenai apa dan bagaimana seorang laki-laki harus bersikap dan bertindak yang pada akhirnya berpotensi merugikan dirinya atau mengganggu relasinya dengan sesama. Saya membagi pembahasan mengenai hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian ciri dan dampak toxic masculinity. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi hal ini. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah toxic masculinity? Laki-laki dewasa yang sudah bertahun-tahun terbiasa dengan konsep toxic masculinity akan lebih sulit mengubah pola pikirnya tersebut. Oleh karena itu, penanaman konsep yang salah ini sebaiknya dihindari sejak masa kanak-kanak. Dengan demikian, ada yang perlu diubah dalam pola asuh terhadap anak laki-laki. Jadi, hentikan upaya menanamkan pesan alias sosialisasi bahwa anak laki-laki harus dominan, kuat, dan perkasa. Ciri maskulin tidak seluruhnya jelek. Ada baiknya juga menjadi individu yang tangguh, tabah, tidak mudah menyerah, senantiasa bersemangat untuk berusaha, bukan? Namun, jika tidak berimbang dengan kesempatan untuk mengakui kelemahan, kerapuhan, atau keterbatasan, dampaknya akan membahayakan individu yang bersangkutan, juga orang-orang di sekitarnya. Hal yang berikutnya adalah ajar dan latih anak untuk mengekspresikan diri. Ajar anak untuk bisa merasakan dan mengekspresikan berbagai emosi yang ia rasakan. Beritahu padanya bahwa tidak ada salahnya laki-laki mengungkapkan keluh kesah serta menunjukkan rasa sedih dan menangis. Air mata bukan sekadar miliknya perempuan, itu adalah anugerah untuk laki-laki dan perempuan juga. Jika ia merasa malu untuk menangis di tempat umum, berikanlah pemahaman bahwa ia boleh menangis ketika sedang sendiri atau di sekitar orang yang ia percayai. Misalnya orang tua, guru, atau pengasuhnya. Namun, agar berimbang, ajarkan juga prinsip untuk tetap mau mencoba dan tidak gampang menyerah. Menangis oke, tetapi sambil menangis atau sesudah menangis tetap perlu ada tindakan, ya kan? Yang ketiga, pantau media hiburan untuk anak. Hindari konten yang bersifat toxic masculinity dalam film, animasi, games, atau buku kesukaannya. Berikan pemahaman bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang patut untuk dicontoh. Arahkan anak untuk menyaksikan tontonan atau terlibat dalam permainan yang menceritakan laki-laki dan perempuan secara berimbang. Bahwa ada kalanya laki-laki tidak kuat, tidak mampu, tidak tahu, itu adalah hal yang wajar. Bahwa dia tidak selamanya bisa sendiri. Jadi, jika dia membutuhkan pertolongan teman, bukan berarti dia payah. Itu hanyalah bukti bahwa dia manusia yang membutuhkan kehadiran sesamanya. Kalaupun dia perkasa, tujuan utamanya adalah menolong orang yang membutuhkan, bukan untuk merusak atau menghancurkan. Yang keempat, ajar anak untuk berempati dan bertata krama dengan sesamanya. Empati pada anak tidak muncul begitu saja, melainkan perlu dilatih. Dengan memiliki empati, anak akan bisa memahami perasaannya dan perasaan orang lain, serta dapat mengontrol emosinya dengan baik. Berikan juga pengertian tentang pentingnya menunjukkan kepedulian dan rasa hormat terhadap orang lain, terlepas dari gender, kondisi ekonomi, atau latar belakang suku dan agama orang tersebut. Yang berikutnya, hindari perkataan yang merendahkan perempuan ketika sedang mendidik anak laki-laki. Di dalam hal ini, keteladanan orang tua sangatlah diperlukan. Kadang-kadang apa yang dikatakan orang tua akan sangat berbekas di hati anak. Karena itu hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai menimbulkan luka pada anak, termasuk dengan cara merendahkan perempuan. Misalnya, cara jalanmu kok seperti perempuan. Atau, jangan ngomong kemayu begitu, kayak perempuan aja. Atau, jangan cengeng, anak laki-laki nggak boleh menangis, kayak anak perempuan. Ucapan-ucapan yang merendahkan atau meremehkan perempuan tidak saja membuat anak laki-laki terluka, tetapi juga berpotensi memandang perempuan sebelah mata dan sulit untuk menghargai perempuan. Selanjutnya, bagaimana menanggulangi sikap toxic masculinity?
Belajar mengakui keterbatasan dan kelemahan. Sebagai manusia, kita pasti memiliki kelebihan atau keunggulan. Namun tidak dipungkiri, kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Jika kita tidak bisa mengubah keadaan, atau setidaknya kita sudah berusaha untuk itu dan tidak berhasil, maka terimalah kondisi atau keadaannya. Tidak semua hal bisa kita kontrol dan kita ubah. Itu sudah pasti. Selanjutnya, akui kebutuhan untuk menerima pertolongan dan bantuan sesama kita. Kita memang harus belajar menjadi mandiri dan bangga dengan kerja keras kita. Namun kita juga perlu menerima dan mengakui bahwa sebagai manusia, kita pun sewaktu-waktu membutuhkan kehadiran sesama untuk bisa saling menolong dan menguatkan. Dengan memahami keadaan kita akan lebih mudah berempati terhadap keadaan dan kebutuhan sesama kita juga. Berikutnya, mulai terbuka pada kesempatan dan peluang untuk mengekspresikan diri dan rasa. Selama ini, upaya menyembunyikan emosi dan menahan diri membuat laki-laki terbebani, bahkan berisiko terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Selain menangis, ada banyak cara untuk mengekspresikan diri. Jadi, jika menangis bukan pilihan Anda, kerjakan alternatif lain yang membuat Anda merasa lebih ringan dan terbebaskan. Mungkin dengan berolahraga, menggambar, menari, atau hal lainnya. Yang pasti, bebaskan diri Anda untuk berekspresi. Berikutnya, cari teman bicara yang positif. Curhat kepada teman yang memiliki pikiran positif. Ketika kita sudah berusaha menerima keadaan, ada kalanya pikiran-pikiran negatif itu datang lagi. Jadi, bercerita atau berbagi rasa kepada teman yang bisa mendengarkan dan memberikan sudut pandang baru yang lebih sehat adalah salah satu cara mengatasi toxic masculinity. Selanjutnya, belajar percaya kepada diri sendiri. Hal ini sangat penting untuk mengatasi toxic masculinity. Standar maskulin yang ditetapkan oleh lingkungan terkadang tidak cocok dengan kepribadian kita. Menurut standar tersebut, tidak hanya membawa kita kepada toxic masculinity, tetapi juga membuat kita tidak percaya kepada diri sendiri. Saya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Sampai jumpa di video minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.